Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, pembahasan soal-soal matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA ya. Yang ini materinya tentang fungsi dan pemodelannya. Kita lanjut nomor 7. Domain dari fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat kurang 7x tambah 12. Ingat ya, kita tulis, kita jawab ya. Jawab. Ingat aja konsepnya, bahwa di dalam akar itu tidak boleh harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ini. Jadi ini dia kalau bentuknya fx sama dengan akar gx. Nah, ini dia nih. Ya kan? Maka daerah domain fungsinya gx lebih besar atau yang di dalam kurung ini. Nah, di dalam akar bukan dalam kurung ya. Itu lebih besar sama dengan 0 yang ini. Setidaknya 0 itu maksudnya ya. Ini. Jadi ini dia nih. Nah, lebih besar sama dengan 0. Itu syaratnya. Jadi kita buat soalnya ya. Langsung fungsi x ini kita buat bahwa fungsi x ini fungsi x sama dengan akar dari ini x kuadrat kurang 7x tambah 12. Ya udah, ini gx ini gx. Syaratnya kalau di dalam akar itu kan yang ini gx lebih besar sama dengan 0. Berarti yang di dalam ini kan di dalamnya inilah gx itu ini. Nah, kita buat. Berarti x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu. Tinggal kita buat faktornya ya. Jadi kita faktorkan ini. Ya, ini tinggal buat faktor ya. Oke. Nah, jadi dia lebih besar sama dengan 0. Caranya pemaktoran ini kalau masih ingat ya, yang ini koefisien x kuadrat ini di sini kan 1, cuma nggak ditulis. Kalau 1 tuh nggak ditulis. Kalau ada 2 nanti pokoknya kalikan ke ujung. Dalam hal ini kan 1 kali 12. 1 kali 12 itu 12 ya. Jadi ada 2 bilangan, kalau dikali nanti hasilnya 12. Ada 2 bilangan ini kalau dikali 12. Di bawah kalau dijumlah ini, yang ini aja. Negatif 7. Jadi kalau dijumlah kedua bilangan itu negatif 7. Bilangannya harus sama. Ini harus sama ini ya. Nah, ini harus sama. Nah, misalnya 12. 12 ini kan 1 kali 12. Nah, terus 2 kali 6. 3 kali 4. Kan gitu kan? 1 kali 12. 1 tambah 12, 13. Enggak nyambung. Tidak nyambung ke negatif 7. 12 kurang 1. Tidak nyambung juga. Nah, kan 11 dia kan. Terus 2 kali 6. 12 betul. 6 tambah 2. 8. 6 kurang 2. 4. Enggak nyambung ke sini kan? Enggak nyambung. Kalau 3 kali 4. 12. 3 tambah 4 bisa 7. Tahu negatif. Berarti bisa kita buat ya. Jadi maksudnya yang ini bisa 3 dan 4. Kita buat ya. Berarti dia 3 dan 4. Ini 3, 4. 3, 4. Harus sama bilangannya ya. Cuman di sini, ini kan negatif 7 nih. 3 tambah 4, 7. Berarti ini harus negatif nih. Ini negatif juga. Berarti yang atas juga seperti itu, harus sama. Ini negatif 3 kali negatif 4. Positif 12 kan? Betul. Berarti ini faktornya X kurang 3. Dari mana kurang 3-nya? Ngikut ini aja tanda di sini. Kan negatif 3 atau kurang 3. X kurang 4. X kurang 4. Ya. Jadi dari sini X sama dengan 3. Langsung ini X sama dengan 3. Ini X sama dengan 4. Dari mana itu? Dari sini. Nah, jadi kalau ini nanti lain kali bisa ya X sama dengan 4. Dari mana itu? Dari sini ya. Dari sini kita buat nih.
X kurang 3 sama dengan 0. Kan gitu kan? Ini 0. Gitu. Jadi pindah ruas ini, pindah ruas. Jadinya jadi X tambah 3 kan? Maaf, bukan X tambah 3, X sama dengan 3. Itu dari situ tuh. Makanya dia caranya lawan dari negatif positif, itu aja. Lawan negatif positif. Gitu caranya ya. Begitu juga yang ini. Yang ini, jadi X kurang 4, X kurang 4 sama dengan 0. Dari situ tuh ya. Jadi X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Sama ya. Jadinya kalau nanti di sini positif 4, lawannya negatif 3 di sini. Gitu ya. Nah, gitu caranya. Dari situ tuh ya. Oke. Sekarang kita mau buat himpunan atau domainnya. Domainnya ya. Kita gambar aja. Kita gambar. Misalnya kita gambar dia ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita buat titik. Tapi ingat, kalau tanda di sini sama dengan, dia harus titiknya itu hitam. Di sini kan yang ada 3 sama 4 ya. Ini 3 sama 4. Berarti di sini yang paling kecil kan 3. Ini harus, ini 3, ini 4. Nah, ini 4. Ini 3 karena lebih kecil di kiri ya. Ini 4. Nah, tapi ini karena ada sama dengan, berarti ini harus hitam. Dibulatin. Nah, hitam. Kalau enggak nanti membedakannya kosong dia. Jadi enggak ikut. Itu maksudnya tidak sama dengan. Itu ya. Ini harus hitam. Artinya dia ikut nanti 3-nya sama 4-nya. Oke? Sekarang kita mau lihat di sini positif atau negatif di sini. Nah, gitu kan tandanya. Caranya gini. Caranya. Jadi kita buat dulu yang ini aja ya, yang udah difaktorkan ini, kita buat. Kita buat misalnya di sini X, sini kita buat ya, di sini aja. X kurang 3, X kurang 4. Nah, ini kan, kita lihat, kita coba. Nah, kita buat sesudah 4 kan 5. Nah, 6, kan gitu kan? Uji aja salah satu nih, misalnya 5. Masukkan ganti X-nya 5. 5 kurang 3, 2 atau positif ya. 5 kurang 4, 1 atau positif ya. Berarti ini 2 kali 1, kan positif 2. Berarti di sini positif lah di sini. Nah, itu maksudnya. Caranya seperti itu ya. Berarti ini positif. Bisa ya. Berarti bisa kita buat yang di sebelah kanan ini berarti positif. Oke? Nah, terus di sini di antaranya ini berarti bilangannya 3,5. Nah, udah. Misalnya 3,5, kita uji 3,5. Ganti X-nya 3,5. 3,5 dikurang 3, 3,5 dikurang 4. Ini 0,5 ya. 0,5. Ini negatif ya. Negatif 0,5. Tidak perlu di hasilnya. Cukup negatif kali positif. Itu positif nih. Berarti negatif ya. Nah, gitu caranya ya. Nah, seperti itu. Berarti itu kita buat yang di tengah itu negatif. Nah, gitu. Oke. Ini negatif. Ini negatif. Nah, terus di sini. Sebelum 3. Banyak ini. 2, 1, 0, negatif 1. Ambil salah satu. Misalnya 2 kita ambil. Kita buat ya. Ini 2 kurang 3. Ganti X-nya 2 maksudnya. 2 kurang 4. Ini negatif 1 kali negatif 2. Ini jadi positif kan? Berarti di sini positif lah. Nah, seperti itu caranya ya. Ini positif. Berarti ini kita buat ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, berarti ini positif. Nah, ini positif. Oke. Tapi ada juga cara yang lain. Ini kita buat 3,5 ini tadi biar nggak bingung. Ini tadi negatif ya. Negatif, positif. Nah, tapi ada juga cara mudahnya sebenarnya. Gini. Tadi kan kita coba 5 ini. 5. 5 kurang 3 kan positif 2. 5 kurang 4, 1. Positif. Ini betul positif ya. Nah,
Cara menentukan di sini sama di sini, nah sepertinya aja. Tidak perlu dicoba. Lihat aja pembentuk 4 ini, pembentuk 4. Dari sini kan, dari sini. Pangkatnya kan 1. Nah, artinya kalau gini dia, kalau pangkatnya ganjil, kan 1 ganjil, berubah. Kalau genap, tetap. Maksudnya kalau pangkatnya 2 nanti tetap. Maksudnya apa sih ini berubah tetap ini? Maksudnya ini kan ganjil ini pembentuknya ini dari sini ya. Tetap kita tadi yang di ujung harus kita uji nih, yang kelima ini. Nah, ini pembentuk 4 kan pangkatnya 1 nih ganjil. Dari positif ini jadi negatif, kan gitu. Nah, terus pembentuk 3 ini pangkatnya kebetulan 1 juga ganjil, berubah. Ini berubah kan? Nah, berarti dari negatif ini jadi positif. Bisa seperti itu ya. Nah, atau uji bisa. Jadi terserah nanti. Tapi lebih bagus sebenarnya yang pangkatnya ganjil ini aja. Jadi nanti langsung dia. Kenapa dia langsung positif, negatif, positif? Karena tadi yang pangkatnya ganjil itu ya. Oke, paham ya? Itu maksudnya. Ada 2 cara ini. Tadi lihat pangkatnya aja pembentuknya, baru diuji titik. Oke, nah sekarang untuk mencari domainnya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, lihat aja. Sekarang kata kuncinya X ini lebih besar dari 0 itu positif apa negatif? Lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 kan 1, 2 positif ya. Berarti karena positif berarti kita ambil mana yang positif di sini? Ini sama yang ini. Gitu ya. Berarti itulah yang positif. Ini positif. Nah, ini positif. Lihat arahnya aja, ini positif. Nah, ini. Oke, berarti inilah dia. Nah, ini. Nah, ini. Lihat panahnya. Berarti HP-nya atau domainnya X lebih kecil. Karena ini hitam, ada sama dengannya. Sama dengan 3 atau atau boleh atau gini. Atau boleh juga seperti ini. Atau karena opsinya seperti ini dibuatnya kita buat aja. Kan ini 4 lebih nih, berarti X lebih besar dari 4. Tapi karena hitam dia ini, berarti sama dengan ya. Begitu ya, ini ada sama dengannya. Nanti sama dengan ini kita buat ya. Nah, ya. Yang tadi maksudnya gini ya, maaf ya, kita buat dulu jawabannya berarti X lebih kecil sama dengan, oh yang ini jawabannya yang ayat. Tadi maksudnya ganjil itu, kalau di sini 2 nih, misalnya 2. Tadi ini positif, ini ganjil, negatif ini kan, betul. Dari sini dia negatif, tetap ini negatif. Kenapa? Karena pangkatnya ini genap. Nah gitu dia kalau lihat pangkat. Tapi kalau uji titik, nggak masalah, langsung aja. Uji titik juga pasti dia negatif. Nah, seperti itu ya. Oke, itu hanya menguatkan yang tadi aja. Aku lupa. Oke, sekian dulu pembahasan nomor 7 ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.